Oke Mika. Oke Mi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Munir Kadir. NIM 2020 388 722 0013. Semester 6, Prodi IPS, Fakultas Tarbiyah. Baik, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini telah hadir salah satu narasumber yang akan kami wawancarai terkait politik Indonesia. Dengan ini saya mempersilahkan narasumber memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dengan ini saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Syahrul, mahasiswa dari perguruan tinggi di Parepare, IAIN. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Supriyadi. Latar belakang saya wirausaha dan salah satu tokoh pemuda juga di Parepare. Mungkin itu saja dari saya perkenalan diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Adinda Syahrul. Baik, Kanda. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Menurut Anda, pertama saya akan tunjukkan foto tokoh politik dan bagaimana tanggapan saudara tentang foto tersebut. Baik, tokoh politik ini adalah salah satu tokoh politik yang terkenal juga di Indonesia, namanya Pak Hamza. Dia salah satu aktivis juga di 98. Tanggapan saya terhadap tokoh ini, dia adalah tokoh yang betul-betul punya integritas dan mampu menyuarakan suara-suara aspirasi masyarakat. Bahkan pernah dijuluki sebagai macan Senayan waktu masih menjabat di DPR RI sebagai wakil. Sekarang beliau lagi tidak di DPR RI, tapi dia adalah wakil partai. Mungkin cuma itu yang bisa saya tanggapi untuk seorang tokoh ini. Begitu. Baik Kanda, lanjut pertanyaan kedua. Dalam tahun politik kita biasa dengar pemilih yang memilih jalan golput. Apa yang Anda pahami tentang golput? Baik, pertanyaan yang sangat menarik di tahun politik. Golput adalah suatu tindakan pemilih yang mungkin bisa saya katakan sebagai pendapat saya, di mana seseorang itu belum mengetahui atau belum percaya dengan salah satu peserta pemilu, atau belum punya keinginan untuk memilih salah satu calon. Nah, kebanyakan biasa golput itu karena munculnya ketidakpercayaan atas pemimpin atau perwakilan. Jadi kebanyakan pemilih-pemilih pemula itu lebih cenderung ke golput karena mungkin dari faktor tidak kurangnya edukasi politik di kalangan pemilih pemuda, atau bisa juga karena kurang kepercayaannya masyarakat atas pemimpin atau wakilnya. Nah, seperti itu. Jadi golput itu orang yang tidak sama sekali memilih, dia tidak memakai hak pilihnya untuk dipilih. Seperti itu yang saya pahami. Baik,
pertanyaan ketiga, sebelumnya dalam kontestasi pemilihan atau kita kenal dengan pemilu, apakah Anda pernah ikut serta? Eh, ini pertanyaan menarik juga. Jadi saya di samping pemilih, saya pernah juga jadi kontestasi. Jadi saya pernah jadi calon wakil di 2019 pada saat itu. Jadi saya pernah jadi pemilih dan saya juga pernah jadi orang yang dipilih seperti itu. Cuman keseruan ketika kita jadi pemilih yaitu tadi kita menaruh harapan, kita bersaksi ketika ada seseorang yang kita pilih, itu adalah kesaksian kita kepada Tuhan bahwasanya ketika orang yang saya pilih ini mampu berbuat baik di pemerintahan selanjutnya atau mampu mewakilkan suara rakyat seperti itu. Jadi bagi para pemilih yaitu dia harus pahami bahwa ketika dia memilih berarti dia menjadi saksi kepada seorang yang dia pilih itu. Jadi ketika seseorang itu tidak menjalankan amanah berarti berdampak juga di si pemilihnya. Jadi buat teman-teman juga ini sebagai pesan juga buat teman-teman, pergunakan sebaik-baik mungkin hak tak sebagai pemilih, karena itu akan kita pertanggungjawabkan selama 5 tahun ke depan. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya, belakangan ini bermunculan anak muda yang terjun di dunia politik, bahkan terjun di pemilihan dengan masuk partai. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya itu sangat luar biasa karena memang sekarang eranya itu pemuda, dimana kita sering gabungkan itu leader of change, agent of change. Tapi menurut saya sekarang pemuda itu harus jadi pemimpin, jadi leader of change. Saya pun juga sekarang terjun di dunia politik, mewakili suara-suara pemuda. Jadi bagus bagi anak muda ketika terjun di dunia politik, paling tidak dia bisa memberikan satu kontribusi mulai dari sekarang dengan gayanya sekarang, karena kan kita tahu pemuda sekarang itu dia kreatif, ide-idenya itu pasti kreatif dan bisa memberikan warna baru di perpolitikan Indonesia, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Anda dengan money politik? Money politik. Money politik. Tanggapan saya money politik adalah pendapat saya, money politik itu adalah salah satu cara. Jadi di politik itu memang kita kenal namanya money politik, dan itu kita tidak bisa hindari karena ada saja oknum yang pakai jalan itu untuk mencapai tujuannya. Cuman yang harus kita bedakan, memang dalam suatu pemilihan ataupun itu salah satu kandidat memang harus mengeluarkan dana, tapi bukan dana untuk operasional semacam baliho dan segala macam. Yang tidak dibenarkan adalah ketika suara pemilih itu kita nilai dengan uang. Makanya tadi saya bilang berkaitan dengan pertanyaan
tadi yang sebelumnya, bahwa pemilih juga harus pintar bahwa kita ini punya harga diri, jangan mau dinilai dengan uang yang 100 atau 200. Dan ini juga pesan buat teman-teman muda atau teman-teman mahasiswa yang ada di IAIN, bahwa mulai dari sekarang kita stopkan money politik itu. Karena ketika kita memilih, berarti kita itu adalah jadi saksi untuk orang ini, apakah dia bisa menyuarakan suara masyarakat atau tidak. Jadi jangan sampai karena money politik itu, karena uang itu, kita tidak memikirkan jangka panjang itu tadi. Jadi ketika kita memilih itu, ya berarti pertanggungjawaban kita atas orang yang dipilih itu selama 5 tahun itu adalah kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Anda. Baik, itulah tadi wawancara saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.